wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilah Winiati Triana. Saya dosen di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Komarudin. Saya menjadi dosen sejak tahun 2014. Adapun mata kuliah yang biasa saya ampu adalah analisis real, metode numerik, struktur aljabar, dan kalkulus diferensial. Video ini merupakan video PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu analisis real. Mata kuliah analisis real merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa dengan bobot 3 SKS. Pertemuan yang dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 merupakan UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Mata kuliah ini dimaksudkan agar para mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar analisis untuk mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang baik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dalam pendidikan matematika. Penguasaan terhadap mata kuliah ini akan sangat membantu mempelajari matematika lebih lanjut seperti aljabar linier dan struktur aljabar. Adapun ruang lingkup atau materi yang dibahas pada mata kuliah ini adalah sistem bilangan real, sifat keterurutan bilangan real, nilai mutlak, supremum, infimum, interval pada bilangan real, barisan bilangan real, limit barisan, dan ekor barisan. Secara rinci, ada 4 aspek CPL yang diharapkan, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk aspek sikap, mahasiswa diharapkan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya. Untuk aspek keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Untuk aspek keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya. CP dari mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, memahami sifat-sifat bilangan real, memahami nilai mutlak dan garis bilangan real, memahami sifat kelengkapan bilangan real, dan yang terakhir, memahami pengertian barisan bilangan real. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku analisis real yang dikarang oleh Prof. Manu Harawati dari Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua adalah buku Introduction to Real Analysis yang dikarang oleh Robert G. Bartle. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah offline, yaitu tatap muka langsung antara dosen dan mahasiswa, dan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran langsung dengan metode ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Untuk sistem penilaian yang dilakukan ada 4 aspek, yaitu aspek partisipasi sebesar komposisinya 15%, di mana aspek ini dilihat dari kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dan juga keterlibatan aktif mahasiswa ketika proses pembelajaran. Untuk yang kedua adalah aspek tugas sebesar 30%, aspek UTS 25%, dan aspek UAS sebesar 30%. Komposisi penilaian ini sudah kami paparkan kepada mahasiswa ketika kontrak kuliah pada pertemuan pertama. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya lakukan untuk pertemuan ke-15 dengan materi ekor barisan, di mana tujuan dari pertemuan ke-15 ini adalah memahami konsep ekor barisan dan juga menggunakan teorema terkait ekor barisan untuk menyelesaikan soal tentang limit barisan. Kegiatan pembelajaran nanti akan terbagi menjadi 3, yaitu pembukaan, penyajian, dan penutup. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu hari ini ya dengan mata kuliah analisis real pertemuan yang ke-15 ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Berikut teman-teman
sih ekor barisan itu? Ekor barisan itu adalah yang pertama tentunya kita harus paham dulu apa itu barisan. Kemudian yang kedua, gimana cara nulis barisan. Yang ketiga, limit barisan. Yang keempat, barisan konvergen dan barisan divergen. Nah, materi ini semua sudah kita pelajari di pertemuan yang kemarin, yang sebelumnya. Masih ingat kan ya? Masih, alhamdulillah. Ya, pertama-tama kita pahami dulu definisi dari ekor barisan. Dibaca pelan-pelan ya. Diberikan barisan bilangan real X dan X itu adalah suatu bilangan asli ya, natural. Kemudian ekor ke M dari barisan X itu dinotasikan dengan X besar M, jadi M itu indeksnya, atau bisa kita tulis dalam kurung X M plus N. Nah, itu adalah notasi dari ekor ke M dari barisan X. Jadi ekor barisan ke M dari barisan X itu dinotasikan dengan X besar dengan indeks N, atau bisa ditulis dalam kurung X kecil ada indeksnya N plus N. Apa saja ekor barisan ke M itu? Isinya adalah X M plus 1, X M plus 2, X M plus 3. X M plus 1 itu maksudnya apa? Dia adalah suku ke M plus 1. M plus 2 berarti suku ke M plus 2 gitu. Jadi ekor barisan ke M dari E itu adalah barisan yang isinya adalah suku ke M plus 1, suku ke M plus 2, dan suku ke M plus 3. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Jadi di sini diberikan barisan X. Barisan X itu adalah barisan N. Barisan N. Barisan X isinya barisan N. Berarti suku pertamanya apa? Suku pertama. Suku pertama. Kalau di sini barisan N berarti kalau suku pertamanya ya 1. Suku pertamanya XM, ini kan bisa ditulis barisan E itu bisa ditulis X kecil N gitu ya. Nah, ini sama dengan N. Berarti kalau ditanya suku pertama berarti sama dengan 1, suku kedua sama dengan 2, suku ketiga sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, tapi di sini ini kan barisannya ya. Jadi barisannya bisa ditulis di mana? Bisa ditulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, maka ekor ke-10 dan ke-25 dari barisan X adalah, nah, tadi kan sudah dibilang barisan ekor ke-10 dari barisan X itu isinya adalah suku ke-10 plus 1, 10 plus 2, 10 plus 3, karena ekor ke-10. Bisa dipahami? Nah, kalau ini isinya suku ke-10 plus 1, terus 10 plus berapa? 2 dan seterusnya 10 plus 3, artinya kan dia X berapa di sini? Suku ke berapa yang diminta? 11, terus suku ke 12 dan suku ke 13 dan seterusnya. Nah, suku ke 11 dari barisan M siapa? 11 ini 12 ini 13 dan seterusnya. Bisa dipahami? Ada yang mau tanya barangkali? Atau lanjut lagi yang ekor ke 25. Kalau ekor ke 25 dari barisan X berarti isinya adalah suku ke 26. Tapi ini salah ya. Ya, karena isinya harusnya suku ke 25 plus 1
Iya. Jadi kalau misal Bu, ini yang ditanyakan adalah ekor ke 1000, berarti siapa barisannya? Berarti barisannya adalah suku ke 1001, 1002, 1003 dan seterusnya. 1001 siapa suku ke 1001? Ya, 1001 itu sendiri. Gitu ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, di sini diberikan X, barisan X, di mana X-nya adalah 5 ditambah N1 pangkat N. Maka ekor ke 10 dan 15 dari X adalah, nah biar mudah, mungkin kita, apa ini namanya? Kita daftar dulu barisan X-nya ini isinya siapa saja sih? Kan gitu ya? Suku pertamanya berapa? Ada yang tahu suku pertamanya berapa? Suku pertama berarti M-nya berapa? 1, iya. Iya benar. Karena M-nya 1 berarti N1 pangkat 1, N1 5 tambah N1 sama dengan benar berarti ya, suku pertamanya 4. Suku keduanya berapa? 6 dari mana? Karena N1 pangkat 2 itu 1, 5 tambah 1 6, gitu ya. Jadi, nah suku ketiga 4 lagi. Karena di sini N1 pangkat ganjil itu N1, pangkat genap itu 1. Jadi jawaban sukunya adalah kalau nggak 6 ya pasti 4. Tadi suku pertamanya 4, 6, 4, 6. Gitu ya. Ini adalah barisan X-nya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah ekor ke 10. Berarti kalau ekor ke 10, ekor ke 10 ini isinya suku ke berapa? 11. Suku 11, suku ke 12 dan seterusnya. Berapa suku ke 11-nya? 4. Tahu dari mana? Karena ganjil. Suku ke 11 itu ganjil. Kalau ganjil berarti N1 berarti 4. Berarti sama dengan 4, 6, 4 dan kalau suku ke 15 berarti dia yang suku ke 15. Ekor ke 15 berarti isinya adalah suku ke 16, 17 dan seterusnya. Berapakah suku ke 16? 6. Jadi 6, 4, 6, 4. Lah, ini kebetulan kan kayaknya sama ya, yang suku ekor ke 10 sama ekor ke 15. Tapi barisan ini berbeda. Kenapa? Karena kalau yang 10 dimulai dari 4, kalau yang ekor ke 15 dimulai dari 6. Ini adalah barisan yang berbeda. Tapi kalau ditanya range-nya sama, yaitu 4 dan 6. Jelas ya? Ya, ini tadi ekor ke 10 sama ekor ke 15. Nah, contoh 3 nih, coba ada yang mau nyoba ke depan nggak kerjakan ini? Jadi ada barisan X, suku ke N-nya akan sama dengan N1 pangkat N kalau N-nya kurang dari atau sama dengan 100. Tapi suku ke N-nya akan sama dengan 5 kalau N-nya lebih dari 100. Ada yang mau coba ke depan? Untuk mencari ekor ke 100. Siapa silakan angkat tangan? Ya boleh. Gak sama nggak apa-apa. Oh iya ya. Ekor ke 100 berarti nanti barisannya ada
95 sampai sini. Ya, mana ini? Ya, jadi ini Mbak, yang tadi Rika, yang ini Rika ya. Ini sudah benar ya. Jadi untuk ekor barisan ke 95 isinya adalah suku ke 96, 97, 98 dan seterusnya. Tetapi di sini perlu hati-hati. Kenapa? Karena kalau sampai 98 saja, ini kalau ada tanda apa ini? Dan seterusnya, ini kan kesannya kayak min satu, habis satu, min satu, terus satu, gitu terus kan ya. Padahal enggak, ini nanti ada berubahnya, ada berbedanya. Ini ke 98, 99, kalau 99 min satu karena pangkat ganjil ya. Kalau 100 1, kalau 101 nah 5, 102 5, nah kan berubah ya. Jadi tadi tadi harusnya ini kan bakal 5 terus dan seterusnya, 5 ini baru boleh dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, ekor ke 98 insya Allah sudah bisa ya. Nah, ekor ke 98 berarti suku ke 99 dan ada pertanyaan? Tidak? Bisa kita lanjutkan? Oke. Selanjutnya adalah teorema mengenai ekor barisan. Nah, teorema 1. Diberikan barisan bilangan real E. Jadi ada barisan bilangan real E. Nah, barisan E ini dikatakan konvergen jika dan hanya jika ekor ke M dari barisan E konvergen. Jadi E konvergen jika dan hanya jika ekor barisannya konvergen untuk sembarang M bilangan asli. Jadi kalau ekornya konvergen, maka barisan E-nya juga konvergen. Nah, lebih lanjut bisa dibilang juga nilai dari limit barisan E itu sama dengan nilai dari limit ekor barisan ke M. Nah, untuk pembuktian teorema ini bisa kalian pelajari sendiri di buku analisis real ya, itu sudah lengkap, tinggal dipelajari, tidak terlalu sulit. Di sini Bila akan memberikan contoh penggunaannya saja, penggunaan teorema. Nah, di sini dikatakan diberikan barisan E. Ini sama kayak yang tadi ya, yang contoh sebelumnya. Yang ini ya, min 1 pangkat M sama 5 ya. Nah, ini juga sama. Min 1 pangkat M, suku ke M-nya min 1 pangkat M untuk N kurang dari 100 dan sama dengan 5 untuk N-nya lebih besar dari 100. Pertanyaannya sekarang, apakah barisan E konvergen? Jawabannya adalah iya, barisan E konvergen. Kenapa? Karena ekor ke 100 yang ini tadi merupakan barisan konstan, barisan 5. Berarti kan dia barisan konstan. Kalau dia barisan konstan berarti dia nilai limitnya sama dengan 5. Atau kalau punya limit artinya barisan tersebut konvergen. Masih ingat kan ya? Jadi barisan yang memiliki limit dia dikatakan konvergen. Karena ini ekor ke 100-nya itu sama dengan barisan konstan, berarti nilai limitnya sama dengan 5. Karena nilai limitnya sama dengan 5 berarti
berikutnya juga konvergen. Karena di sini berlaku jika dan hanya jika. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya, kita lanjut ke contoh keempat. Jadi diberikan di sini barisan E dengan xn-nya adalah 5 plus min 1 pangkat n untuk n-nya yang lebih dari 100 dan sama dengan 5 untuk yang n-nya kurang dari atau sama dengan 100. Nah, pertanyaannya, apakah barisan ini, barisan X konvergen? Ada yang mau coba jawab? Saya Bu. Boleh, silakan. Tika. Tidak konvergen. Karena yang untuk n lebih dari 100 itu kamu mestinya 5 ditambahin 1 pangkat n, sehingga nanti kalau bilangan ganjil itu kan jadinya di 1 pangkat n kan misalnya jadikan min 1. Min 1 pangkat n Jadi min 1 kalau pangkat ganjil itu sama dengan min 1. Ya, berarti kan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Terus kalau yang genap berarti kan plus 1. Kalau n yang genap berarti hasilnya plus 1. plus 1, jadi sama dengan 6. jadi barisannya 4, 6, 4, 6. Jadi tidak konstan. Sehingga ekor barisannya tidak konvergen. oh iya. Ekor barisannya tidak konvergen. Jadi kalau ekor barisannya tidak konvergen akibatnya apa? Barisannya juga tidak konvergen. Barisan X-nya juga tidak konvergen berdasarkan teorema. Betul sekali. Ya, itu ya, saya kira paham. Ada yang mau ditanyakan lagi barangkali? Sambut? Sudah jelas? Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Ini kan pertemuan ke-15 ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita UAS dan materi UAS-nya nanti setelah UTS ya. Kemudian ini untuk materi hari ini ada tugas. Kemarin sudah buat kelompok. Nah itu dikerjakan berdasarkan kelompoknya. Tugasnya nanti Bu Ila kirim lewat WM-nya ini ya, PC ya. Nah itu dikumpulkan ketika waktu UAS. Jadi hari ini kita tadi belajar apa saja? Ekor barisan sama teorema. Terima kasih, kurang lebihnya bila mohon maaf. Semoga besok UAS-nya sukses, lancar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.